Saat suara air yang aneh semakin dekat, Zhu Qingxiu melihat bila angin padat yang tak terhitung jumlahnya membelah air laut. Ini menggunakan bila angin untuk memotong dua orang yang terperangkap di dalamnya menjadi bubur. Melihat bila angin semakin dekat, keringat dingin muncul di dahi Zhu Qingxiu, dan dia menatap Chen Ping tanpa sadar. Dia tidak memiliki tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak dapat memblokir bila angin ini. Tapi Zhu Qingxiu tidak punya tempat untuk melarikan diri, karena wilayah laut ini tertutup dan ada bila angin di mana-mana. Satu-satunya harapan Zhu Qingxiu adalah Chen Ping segera membentuk formasi untuk memblokir bila angin ini. Kalau tidak, mereka mungkin akan berubah menjadi bubur oleh bila angin ini. Namun, melihat Chen Ping masih berkonsentrasi membentuk formasi, Zhu Qingxiu hanya bisa mengertakkan gigi dan berencana untuk melawan bila angin ini sendirian dan membantu Chen Ping melawannya setiap detik. Bagaimanapun, keduanya sekarang adalah belalang di tali yang sama, dan tidak ada yang bisa menyingkirkan yang lain. Tuan, aku minta maaf. Setelah Zhu Qingxiu mengatakan sesuatu, dia kemudian mengeluarkan slip giok dengan 9 pedang terukir di atasnya. Ini adalah buku rahasia Sekte Wanjian yang selama ini dicari oleh para pembudidaya iblis. Kesembilan pedang di atas memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Zhu Qingxiu mengambil slip giok di tangannya, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual menembusnya, dan slip giok itu bersinar dengan cahaya spiritual. Di saat yang sama, di belakang Zhu Qingxiu, pedang raksasa yang menjulang perlahan terbentuk. 9 pedang pada slip giok bersinar terang, dan kemudian mulai bergetar sedikit. Kemudian 9 pedang itu terpisah dari slip giok dan melayang di depan Zhu Qingxiu. 9 pedang ini menggemakan pedang raksasa di belakang Zhu Qingxiu, saling membenarkan. Saat 9 pedang itu terbang, wajah Zhu Qingxiu menjadi jelek dan dia berkeringat banyak. Segera 9 pedang itu terus berubah, dan akhirnya ribuan bayangan pedang muncul. Tidak mungkin lagi membedakan mana yang ilusi dan mana yang kenyataan. Zhu Qingxiu mengayunkan pedangnya dengan kuat, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang melawan bila angin. Pedang raksasa yang muncul di belakangnya bergetar hebat, dan sepertinya pedang itu tidak bisa lagi menahannya dan membubung ke langit. Raungannya terus berlanjut, dan bila angin itu terus meledak. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara memblokir area Zhu Qingxiu, dan semua bila angin hancur. Manual rahasia Sekte Wanjian telah digunakan. Di atas laut, Ningzi menatap laut mati dengan cibiran di bibirnya. Di sampingnya, lebih dari selusin pembudidaya iblis memandangi permukaan laut mati yang bergulung dengan wajah terkejut, dan kekaguman mereka terhadap Ningzi semakin dalam. Ikuti aku, bunuh Zhu Qingxiu, dan rebut buku rahasia Sekte Wanjian. Adapun Chen Ping, serahkan padaku. Aku harus membiarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Mata Ningzi sedikit menyipit dan dia berkata dengan niat membunuh. Tuan Ning, saya khawatir kita tidak akan bisa memasuki laut mati. Biksu di Xingyi berkata dengan rasa malu. Jangan khawatir, selama aku di sini, kamu boleh masuk. Setelah Ningzi selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan bola api merah berenang di sekitar semua orang, dengan cepat membentuk penghalang di sekitar semua orang. Dilihat dari kejauhan, orang-orang ini terlihat seperti orang yang terbakar. Tuan Ning, tidak bisakah Anda membunuh Chen Ping atau menjaga tubuhnya tetap utuh? Bagaimanapun, dia bernilai ratusan tahun. Pembudidaya iblis lainnya bertanya dengan hati-hati. Mata Ningzi sedikit melebar, dan dia sangat ketakutan sehingga pria itu tidak berani berbicara lagi. Biar ku beritahu, tidak ada seorang pun yang boleh membuat keputusan apapun tentang Chen Ping. Aku sendiri yang harus membunuhnya. Sudah lama sekali. Saatnya menyelesaikan dendam antara aku dan dia, Ningzi harus membunuh Chen Ping dengan tangannya sendiri untuk membalas pembunuhan ayahnya. Dari dunia sekuler ke dunia surgawi, Ningzi mengikuti langkah demi langkah. Hanya dia yang tahu betapa besar penderitaan yang dia derita. Sekarang saya telah menjadi seorang kultivator iblis, itu sepenuhnya karena Chen Ping. Dimengerti. Setelah melihat ini, biksu berbaju hijau itu mengangguk dengan cepat dan datar. Jika mereka benar-benar menyinggung Ningzi, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Bagaimanapun, Ningzi tidak berada di bawah kendali aliansi penyegel iblis mereka. Setelah mengatakan itu, biksu berbaju hijau memimpin dan bergegas menuju Laut Mati, diikuti oleh para pembudidaya iblis lainnya, masing-masing seperti anak panah tajam, menembak langsung ke bawah dari udara. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, dengan aura mereka yang saling terkait,
bergegas ke Laut Mati seperti Gunung Tai, langsung menuju Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu juga merasakan aura lebih dari selusin pembudidaya iblis, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana para penggarap iblis ini bisa memasuki Laut Mati, tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir. Saya melihat pedang raksasa di belakang Zhu Qingxiu tiba-tiba terhunus, dan ribuan lampu emas langsung menerangi area sekitarnya. Ningzi tidak terburu-buru ke Laut Mati, tetapi melihat segala sesuatu di laut di udara. Dan dia terus memadatkan energi iblis hitam, dan kemudian menembus ke dalam kolom. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, dipimpin oleh biksu berbaju hijau, melancarkan serangan terhadap Zhu Qingxiu. Namun, di bawah penghalang bayangan pedang lengkap dan pedang raksasa, sulit bagi mereka untuk mendekat untuk sementara waktu. Teknik rahasia dari 10.000 pedang sekte ini sangat kuat. Lebih dari selusin dari kita bahkan tidak bisa mendekat. Biksu berbaju hijau sedikit mengernyit dan terus menghindari serangan bayangan pedang itu. Saudaraku, rahasia sekte Wanjian semuanya ada di dalam banteng, dan mereka juga membutuhkan dukungan spiritual. Saya ingin melihat berapa lama wanita Zhu Qingxiu itu dapat mempertahankannya. Seorang pembudidaya iblis menghancurkan bayangan pedang dengan satu telapak tangan, lalu berkata dengan bangga. Benar, dia tidak akan bisa menghidupi seorang wanita terlalu lama. Biksu berbaju hijau itu mengangguk. Lebih dari selusin pembudidaya iblis terus mengejar Zhu Qingxiu, dan Zhu Qingxiu berkeringat deras. Dia mengaktifkan buku rahasia Slip Giok di tangannya, dan bayangan pedang dihancurkan satu demi satu, dan kemudian muncul dengan cepat. Wajah Zhu Qingxiu sudah sangat pucat. Tiba-tiba, Zhu Qingxiu mengeluarkan seteguk darah, dan darah itu menyembur langsung ke buku rahasia Slip Giok. Dengan kilatan cahaya merah, 9 pedang panjang berwarna merah darah terbang keluar dari Slip Giok lagi. Wus! Pedang berwarna merah darah ini semuanya menuju ke arah para pembudidaya iblis itu. Namun, terlihat jelas bahwa tubuh Zhu Qingxiu bergetar dan telah mencapai batasnya. Cepat, cepat, aku tidak tahan lagi. Zhu Qingxiu melirik Chen Ping yang sedang berkonsentrasi mengukir pola formasi dan berkata. Chen Ping juga mengetahui bahayanya saat ini, tetapi kali ini mereka harus menyelesaikan pola ilahi sebelum mereka dapat melarikan diri. Jika tidak, Ningzi ditambah selusin pembudidaya iblis ini akan cukup bagi mereka untuk minum sepoci. Sekarang Chen Ping tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengikuti Ningzi sampai mati. Ningzi memiliki terlalu banyak trik. Chen Ping masih belum mengetahui kekuatan Ningzi, jadi dia tidak berani bertarung langsung. Jika dia benar-benar menderita kerugian, dengan temperamen Ningzi, 100% tidak mungkin baginya memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Zhu Qingxiu ini sebenarnya menggunakan esensi dan darahnya sendiri untuk mengkonsumsinya. Dia berencana untuk mati. Biksu berbaju hijau terkejut ketika dia menghadapi pedang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul. Tetapi bahkan jika 9 pedang berwarna merah darah muncul lagi, mereka tidak dapat menghentikan selusin pembudidaya iblis untuk mendekat. Setiap kali pedang berwarna merah darah dihancurkan, tubuh Zhu Qingxiu akan gemetar, dan kemudian dia akan menyemburkan seteguk darah. Zhu Qingxiu memuntahkan lebih banyak darah, dan napasnya sangat lemah. Buku rahasia Slip Giok di tangannya tidak lagi berkedip-kedip, dan tidak ada bayangan pedang yang muncul. Darah mewarnai pakaian Zhu Qingxiu menjadi merah, dan Zhu Qingxiu telah menjadi pria berdarah saat ini. Dia tidak tahan lagi dan perlahan jatuh ke tanah. Wajahnya seputih kertas. Meski begitu, dia masih membakar esensi dan darahnya, berjuang untuk melawan para penggarap iblis itu. Tidak peduli apa, itu adalah kematian. Zhu Qingxiu tidak lagi peduli dengan hidupnya sendiri. Jika Chen Ping punya kesempatan untuk melarikan diri, dia berharap Chen Ping bisa mengambil buku rahasia Sekte Wenjian. Lagi pula dia akan mati cepat atau lambat. Saudaraku, apakah Zhu Qingxiu ini menjadi gila? Dia bersiap untuk bunuh diri. Seorang kultivator iblis memandang Zhu Qingxiu begitu dekat dan berkata dengan kaget. Dia tahu bahwa dia akan mati cepat atau lambat. Dengan cara ini dia bisa terhindar dari kehancuran oleh kita semua. Perhatikan rahasia di tangannya. Siapapun yang mengambilnya, mereka harus memberikannya kepadaku. Setelah biksu berjubah hijau selesai berbicara, dia berjalan lurus menuju Zhu Qingxiu sambil mengayunkan pisau panjang di lengannya. Zhu Qingxiu menyaksikan tanpa daya, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa melihat kultivator iblis itu semakin dekat dengannya. Pada saat ini, Chen Ping telah selesai mengukir pola dewa terakhir.
Dengan selesainya pola dewa terakhir, lingkaran sihir besar diaktifkan secara instan. Berdengung. Diiringi dengan suara mendengung, ribuan cahaya keemasan menyala, dan formasi besar yang dibentuk oleh pilar langsung menjadi aura liar, mengaum ke segala arah. Para pembudidaya iblis yang bergegas diusir satu demi satu, seperti perahu kecil, dan disingkirkan tersapu. Kekuatan besar mengalir keluar dari Laut Mati. Pilar-pilar di sekitarnya juga berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di bawah ribuan cahaya kemasan. Untuk sesaat, ombak Laut Mati bergolak, dan kolom air melonjak setinggi 10.000 kaki. Lebih dari selusin pembudidaya iblis terlempar ke langit oleh kekuatan ini, dan bahkan tidak ada seorang pun yang terlihat. Formasi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Ning Zi berada di udara. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping akan benar-benar membentuk formasi sekuat itu di dasar laut dalam waktu sesingkat itu. Mari kita lihat betapa kuatnya dirimu. Mata Ning Zi sedikit mengembun, dan wajahnya bahkan lebih dingin. Semua energi hitam di Laut Mati diserap ke telapak tangannya oleh Ning Zi, dan kemudian energi hitam terkondensasi menjadi tombak. Kemudian Ning Zi melemparkan tombaknya ke Laut Mati dengan kekuatan yang besar, seperti guntur. Tombak itu jatuh tepat ke posisi di mana Chen Ping dan yang lainnya berada. Ning Zi ingin melihat apakah formasi Chen Ping yang lebih kuat, atau tombaknya. Suara mendesing. Tombak itu secepat kilat dan mencapai dasar laut dalam sekejap. Saat ini, Chen Ping telah menjemput Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu sedang sekarat dan berlumuran darah. Dia menatap Chen Ping dan berkata dengan suara lemah, "Jangan khawatirkan aku. Kamu dapat menemukan cara untuk melarikan diri dan dapatkan manual rahasia Sekte Wanjian kami. Bawalah, jangan biarkan para penggarap iblis itu mengambilnya. Aku tidak bisa pergi lagi, tolong turunkan aku." Zhu Qingxiu tahu bahwa jika Chen Ping membawanya, mustahil untuk melarikan diri. "Jangan khawatir, aku pasti bisa membantumu melarikan diri." Chen Ping memandang Zhu Qingxiu dengan mata tegas. Pada saat ini, Chen Ping sedikit mengernyit, lalu mendongak dan melihat tombak, langsung menembus air laut, langsung menuju ke arahnya dengan nyala api. Kecepatannya sangat cepat sehingga ketika Chen Ping mengangkat kepalanya, tombaknya sudah ada di depannya. Kepala tombak yang tajam sepertinya mampu menembus segalanya. Air laut di sekitarnya terhimpit oleh tombak yang mendekat dengan cepat, membentuk saluran vakum. "Pergi cepat, cepat pergi." Melihat ini, Zhu Qingxiu segera mendesak Chen Ping untuk melarikan diri dan meninggalkannya sendirian. Tapi Chen Ping memeluk Zhu Qingxiu, tapi tetap tidak bergerak. Dia tahu bahwa ini adalah pukulan kuat Ning Zi, dan dia ingin melihat apakah formasi di bawah pola ilahi dapat menahan pukulan Ning Zi. Melihat Chen Ping menolak untuk pergi, Zhu Qingxiu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan terakhirnya, melepaskan diri dari pelukan Chen Ping, dan mendorong Chen Ping ke samping dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, awan kabut darah keluar dari tubuhnya, dan dia ingin memblokir pukulan ini untuk Chen Ping. Ledakan. Tombak itu meledak hanya 10 kaki dari tubuh Zhu Qingxiu.